Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara biquwwatihi wa mayyasa bainahuma biqudratihi wa ja'ala likulli wahidin minhuma haddan mahduda wa amadan mamduda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kenapa puasa itu dikenal oleh semua agama? Karena alasannya ada dua. Puasa dikenal oleh semua agama. Yang pertama, karena puasa itu adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Hakikat keberagamaan seseorang itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, puasa itu diajarkan oleh semua agama karena agama itu memenuhi kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani. Kalau dalam hidup ini kita perhatikan, kenapa dalam menyalurkan hasrat biologis, agama menganjurkan kita menikah. Itulah sebabnya penyaluran hasrat biologis itu disiapkan lembaganya melalui lembaga pernikahan. Untuk memenuhi hasrat berkuasa, maka lembaga yang disiapkan adalah sistem politik. Untuk memenuhi kebutuhan rohani, maka agama itu diturunkan. Jadi dua alasan itu menyebabkan puasa dikenal oleh semua agama. Sekarang, kenapa Islam itu justru mensyariatkan puasa itu 30 hari atau sebulan? Kenapa kita berpuasa itu berbuka di waktu maghrib? Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa itu umat Islam puasanya bukanya di waktu maghrib? Kenapa tidak sore atau sesudah salat isya saja baru berbuka? Rasul menjawab, karena puasa ini adalah kita laksanakan setelah umat-umat terdahulu juga melaksanakan puasa. Rasul mengatakan umat Islam itu berbuka di waktu maghrib karena Adam, manusia pertama itu, diterima taubatnya di sisi Allah di waktu maghrib. Makanya kita juga berbuka di waktu maghrib. Itulah sebabnya pada saat kita berpuasa dianjurkan untuk banyak memohon ampunan Allah. Lalu kenapa puasa itu selama sebulan? Kenapa tidak 3 hari saja? Awal, pertengahan, akhirnya. Kenapa justru harus sebulan? Jamaah subuh dimuliakan Allah, sebulan itu jangan juga nanti kita, kenapa harus ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, namanya sebulan. Ketika Rasul ditanya, kenapa umat Islam itu puasa sebulan? Kenapa tidak 3 hari saja? Rasul menjawab, karena apa yang dimakan Adam ketika Allah melarang dia untuk mendekati pohon khuldi, justru Adam memakan buahnya. Larangan itu adalah dosa. Maka apa yang dimakan Adam itu bersih selama sebulan. Maka kita dianjurkan untuk puasa sebulan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Karena itu kita dalam menjalani hidup ini seperti tuntunan Rasulullah SAW,
puasa yang kita laksanakan ini ujungnya adalah melahirkan manusia takwa. Manusia takwa siapa itu? Siapa saja yang nanti inna akramakum indallahil atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah itu adalah yang termulia di antara kamu takwa. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Karena itu, bagaimana kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan itu ujungnya adalah mencapai ketakwaan. 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan itu adalah untuk membersihkan kita dari kemusyrikan, hati kita dari kemusyrikan. Salat yang kita laksanakan untuk mensucikan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Puasa yang kita laksanakan untuk membersihkan kita dari bujuk rayu hawa nafsu. Zakat yang kita laksanakan untuk membersihkan rezeki dan harta kita. Haji yang mungkin sudah kita laksanakan itu untuk mensucikan perjalanan kita kepada Allah. Semua ujungnya adalah mensucikan kita. Itulah sebabnya Allah dalam Al-Quran bertanya, Fa'aina tashabun, hendak kemana kamu pergi? Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita refresh sedikit, kenapa kita di waktu sholat ada sabda Nabi mengatakan, La salata liman la yakra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Perhatikan ini. Kenapa dalam surah Al-Fatihah kata sirat diulangi 2 kali? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa 2 kali? Karena perjalanan hidup kita itu juga ada 2. Perjalanan pertama, ketika kita semua dari rahim ibu kita masing-masing. Perjalanan ini tidak susah karena semua yang lahir pasti ke dunia. Memang diperuntukkan oleh Allah seperti itu. Tapi perjalanan kedua yang sementara kita jalani dan nanti akan kita tempuh, yakni perjalanan sekarang ini menuju kepada Allah. Ini yang susah. Itulah sebabnya Allah memberi kita pilihan. Kenapa susah? Karena Allah mengatakan, kamu boleh kembali kepadaku, juga boleh tidak kembali kepadaku. Makanya kata sirat diucapkan atau diulangi 2 kali dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini menandakan kita senantiasa dituntut untuk memohon petunjuk. Ketika Allah mengatakan, Fa'aina tashabun, hendak kemana kamu pergi? Al-Quran juga memberi jawaban. Kita harus menjawab, Waqala inni sahibun ila rabbi sayahdin. Ini sama jawaban Ibrahim. Saya menuju kepada Tuhanku dan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada aku. Itulah sebabnya kita senantiasa minta dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Jamaah subuh yang dimuliakan. Keinginan kita untuk kembali kepada Allah dengan tuntunan ajaran agama kita itu sangat jelas. Wattabi' sabila man anaba ilaih, thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kepadaku kata Allah semua kamu dikembalikan dan akan kukabarkan kepadamu tentang apa-apa yang telah kamu kerjakan. Allah menyuruh kita untuk mengikuti. Itulah sebabnya kita minta untuk diberi petunjuk. Nah, siapa mereka yang kembali kepada Allah itu? Yang benar, wattabi' sabila man anaba ilaih. Kembali kepadaku. Allah mengulangi kalimat-kalimat seperti ini dalam Al-Quran itu sebanyak 14 kali. Kita disuruh untuk menyadari bahwa hanya kepada Allah kita akan kembali. Mereka yang kembali kepada Allah adalah para nabi dan rasul dan orang-orang saleh sepanjang sejarah. Jamaah subuh yang dimuliakan. Itulah sebabnya kenapa tadi waktu kita sholat kita baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kita mengucapkan salam kepada para nabi dan rasul
Kita ingin menggabungkan roh kita dengan roh para nabi dan rasul. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita ingin bergabung dengan orang-orang saleh sepanjang sejarah. Itu makna dari tahiyat yang kita ucapkan. Karena dalam kajian tasawuf, ruh kita itu ibarat bala tentara. Kalau dia saling mengenal, maka dia akan saling berpelukan. Kalau tidak saling mengenal, maka dia tidak akan bertegur sapa. Makanya kita senantiasa menyambung roh kita dengan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh panjang sejarah. Begitu juga ayat Quran yang mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kamu bersama orang-orang ruku. Itu juga tidak hanya bermakna hendaklah kamu berjamaah dalam sholat. Tetapi rukulah kamu bersama orang-orang ruku. Itu maknanya adalah gabungkan ruhmu bersama orang-orang yang ruku. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Makanya sholat kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu juga maknanya adalah keinginan kita untuk menggabungkan roh kita dengan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh sepanjang sejarah. Baik yang masih hidup untuk orang-orang saleh maupun yang sudah mati. Kita semua ingin bergabung. Dalam kajian psikologi, ada biasa kita ketemu orang seperti agak akrab kita dengan dia. Itu psikologi menyebut itu deja vu. Sudah ada kontak antara ruh dengan ruh. Jadi ruhaniyah. Puasa ini mengajarkan kita untuk keseimbangan jasmania, ruhaniyah. Karena itu kita bisa menilai puasa itu berhasil atau kita bisa bagaimana kita mendeteksi puasa yang berhasil itu melalui cara-cara tertentu. Misal, puasa seseorang dipandang berhasil kalau dia dalam mencari nafkah, mencari rezeki, itu tidak membabi buta. Kenapa? Karena puasanya mengajari dia akan berhenti untuk mencari nafkah seperti itu kalau itu mengundang kemurkaan Allah. Satu. Yang kedua, puasa dipandang berhasil kalau misalnya dia seorang penguasa, dia seorang yang berkuasa. Dia tidak akan mempertahankan kekuasaan itu kalau itu justru akan menghalangi dia memperoleh keridaan Allah. Begitu juga puasa seseorang itu dipandang berhasil kalau dia tidak membela harga dirinya secara mati-matian. Kalau harga diri itu justru menghalangi dia memperoleh rahman dan rahimnya Allah. Ajaran Islam mengajari kita seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang dah hadir di masjid ini, termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dengan amalan-amalan ibadah yang sudah disyariatkan, dan Allah tidak akan menerima kita ketika kita masih dalam keadaan kotor, dalam keadaan belum bersih. Semua ajaran agama itu, ajaran Islam yang saya maksud, ujungnya itu adalah untuk mensucikan kita. Sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa kita banyak dianjurkan untuk istighfar? Kenapa kita dianjurkan untuk bertobat? Kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak kebajikan? Karena setiap kebajikan yang kita kerjakan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Setiap kebaikan yang kita kerjakan itu menjadi investasi akhirat. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Itulah sebab Islam mengajari kita bahwa keutamaan kebaikan itu diukur atau dinilai dari seberapa besar orang mengambil manfaat darinya. Saya ingin menutup pengantar ceramah subuh ini dengan memberikan satu contoh di masa Rasul. Ada seorang perempuan kerjanya membersihkan masjid. Khalka namanya. Meninggal malam hari. Sahabat Rasul menguburkan dia malam hari. Besoknya Rasul tahu, sahabatku, tadi malam saya dengar ada orang kau kuburkan malam-malam. Sahabat pada menjawab, iya Rasul, Khalka, wanita budak hitam,
kerjanya membersihkan masjid, meninggal tadi malam. Kami cari keluarganya di seputar masjid, tidak ada yang mengaku keluarganya. Maka kami kuburkan dia malam hari. Rasul merasa menyesal, tidak ikut mengantar jenazah perempuan itu. Lalu dia tanya, di mana kau kuburkan? Di belakang masjid Rasul, dekat pagar. Dalam riwayat, Rasul bersiarah ke makam itu, bahkan berdoa di seputar makam itu. Dalam kajian tasawuf disebutkan, ketajaman batin Rasul mencium bau semerbak harum keluar dari makam perempuan itu. Pasti logika kita akan berkata, apa yang menyebabkan perempuan ini begitu istimewa di sisi Tuhan? Padahal pekerjaannya sederhana, membersihkan masjid. Nabi menjawab, iya, pekerjaan perempuan itu memang sederhana, membersihkan masjid. Tapi tahukah kamu betapa banyak orang yang bisa sholat dengan baik, betapa banyak orang yang bisa sholat dengan khusyuk hanya karena pekerjaan perempuan itu, membersihkan masjid. Dalam Islam, keutamaan amal itu dilihat seberapa banyak orang mengambil manfaat dari amal yang kita kerjakan. Karenanya jangan kita berpikir masuk surga sendiri. Mari kita berpikir masuk surga bersama-sama. Bagaimana caranya? Mereka yang diberi rezeki beramal soleh dengan rezekinya. Mereka yang diberi ilmu beramal soleh dengan ilmunya. Mereka yang diberi tenaga beramal soleh dengan tenaganya. Ada di antara kita bilang, rezeki terbatas, ilmu juga begitu, tenaga apalagi. Tuhan masih memberikan satu kesempatan. Apa itu? Kesempatan hidup sampai hari ini itu adalah sarana untuk beramal soleh. Dari rumah jauh-jauh kita datang ke masjid ini, amal soleh. Lewat di jalan, mampir di masjid ini, amal soleh. Karena ajaran Islam mengajarkan semua yang kita kerjakan akan berujung amal soleh kalau dia memenuhi dua syarat. Apa itu? Kita laksanakan dengan ikhlas, dan yang kedua tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ujungnya amal soleh. Karenanya jamaah subuh yang dimuliakan Allah, jangan kita pilih. Saya kerja ini karena ini banyak atau besar pahalanya. Saya tinggalkan ini karena ini kurang pahalanya. Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan kebajikan mana nanti yang mengantar kita ke surga. Tidak ada. Termasuk yang diterapkan di masjid kita sekarang ini. Yang kita anggap sepele. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun. Itu ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lakukan kebaikan itu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Karena di antara kita tidak ada yang bisa memastikan siapa yang menulari dan siapa yang ditulari. Makanya saling menjaga, saling memelihara, itu juga perintah agama. Mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa 1442 Hijriah ini berikut amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita laksanakan di bulan Ramadan. Masjid kita alhamdulillah telah mempersiapkan itu. Kita diajak untuk buka bersama. Kita diajak untuk menghidupkan taman-taman sorga dengan kajian-kajian subuh seperti ini. Semuanya disiapkan. Mudah-mudahan insya Allah amal-amal kebajikan dari semua yang melaksanakan aktivitas untuk pelaksanaan ibadah Ramadan dengan baik bernilai ibadah di sisi Allah. Saya kira sebagai pengantar seperti ini, seperti yang disampaikan oleh pemandu acara tadi, protokol, kalau kita mau share, kita mau berbagi, silakan kita berdialog sebagai wujud kita menghidupkan taman-taman sorga. Majelis kita menyiapkan itu. Bagaimana kita untuk terbiasa untuk duduk atau berdiskusi ajaran-ajaran. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Disampaikan bahwa kenapa puasa dikenal oleh semua orang. Iya. Karena puasa itu
perbedaan implikasi terpenuhinya kebutuhan spiritual dalam konteks perbedaan agama. Iya, bagus pertanyaan tadi. Jadi dalam kaitannya dengan kebutuhan spiritual itu kaitannya dengan agama tadi, dengan agama-agama lain. Saya kasih contoh lagi supaya lebih yang kita amalkan, Pak, Ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Ajaran agama kita menyebutkan sabda Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Makanya setiap malam sebenarnya kita mendapat undangan dari Allah untuk melakukan itu, mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, sekarang kita lihat dalam perspektif agama-agama. Kalau kita sebut tadi bahwa apa bedanya? Jadi semua orang yang membiasakan diri mau bangun di 2/3 malam, kalau kita Islam adalah bangun tahajud. Orang-orang lain juga bisa. Agama lain juga bisa. Ada yang bangun untuk mendekatkan diri dalam kaitannya, dia tidak melaksanakan syariat seperti kita. Siapa saja yang bangun di 2/3 malam, lalu dia berusaha memahami apa tujuan hidup, lalu dia dengan memahami tujuan hidup itu membentuk kepribadiannya, maka dia akan memperoleh namanya kebijakan. Dia akan menjadi orang yang bijak. Nah, tadi kita bedakan. Kita bangun dengan 2/3 malam beribadah kepada Allah. Dalam hal ini sholat tahajud. Luar biasa kalau kita mau lihat perspektif ini. Islam mengatakan orang yang melaksanakan sholat tahajud di 2/3 malam itu dia akan senantiasa dituntun, dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena dia senantiasa melakukan kontak dengan sang pemilik kesucian, sang pemilik kerahmatan. Dialah Allah. Tadi orang lain saja yang bangun di 2/3 malam dalam kajian psikologi, dia juga bisa memperoleh seperti itu. Orang yang bangun bersemedi atau dalam semendinya di tengah malam, ya, itu bisa memperoleh. Tetapi karena kita dengan syariat yang dibawa oleh Nabi dianjurkan. Itulah sebabnya jamaah subuh yang dimuliakan Allah dalam sholat tahajud tadi itu kita dianjurkan, khususnya di rakaat terakhir sebelum kita sujud itu kita dianjurkan berdoa. Apa doanya? Kita memintakan ampunan untuk diri kita, orang tua kita, dan 40 orang yang kita kenal. Kita sebut satu-satu namanya. Karena boleh jadi ada di antara orang yang kita sebut namanya itu belum sempat kita minta maaf kepadanya lalu dia sudah meninggal dunia. Maka ajaran agama menuntun kita supaya kita tidak kembali kepada Allah, tersisa masih ada kesalahan yang belum kita mintakan ampunan. Jadi perbedaannya seperti tadi, Pak. Bedanya adalah dalam hal syariat. Di situ beda. Syariat kita beda dengan syariat. Tapi ujungnya adalah dimaksudkan hal yang sama. Makanya puasa dikenal oleh semua agama. Ada cuma saja syariatnya beda. Ada mereka puasa selama sekian tetapi boleh minum. Boleh minum tetapi sekian. Ada puasa dengan syariat-syariat agama masing-masing. Karena intinya adalah puasa itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah untuk berislam. Maka Islam senantiasa menuntun kita dengan syariat-syariat itu. Saya kira cukup, Pak. Masih Pak Majelis Ulama di Jawa Timur itu yang sholat tarawihnya super kilat. Ya. Habis lagi satu rakaat. Habis lagi satu. Ya. Dia instan. Kalau seperti Bapak katakan tadi, kita mau serba instan. Sekarang kita perhatikan seperti apa syariat Islam menuntun kita. Jadi ada yang biasa dilanggar, lalai kita perhatikan. Kalau tadi ramai di awal, sepi di akhir. Kebiasaan itu tidak bisa dirubah kecuali dengan kebiasaan juga. Maka dia harus dibiasakan bahwa semakin akhir Ramadan itu semakin utama, semakin mulia. Harusnya
kita punya pemikiran yang dirubah. Jadi merubah pola pikir umat Islam itu. Kita juga umat Islam terlalu ikut-ikut konsumtif. Di akhir-akhir kegiatan justru seperti orang biasa bilang, masjid sepi, mal ramai, tempat-tempat perbelanjaan yang ramai. Padahal puasa mengajari kita untuk tidak larut menjadi orang-orang yang terbiasa dengan konsumerisme, yang mendahulukan hedonisme, kesenangan hidup saja. Islam menuntun itu. Bagaimana caranya merubah ini? Rubah pola pikir umat Islam. Minta maaf Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah subuh. Sebagian umat Islam kita memang yang dikiranya berislam kalau dia sudah sholat, sudah 2 kalimat syahadat, puasa, tidak perhatikan lagi bahwa Rasul itu diutus bukan semata-mata mengajari kita tentang zikir. Rasul justru diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Harusnya semua umat Islam sadar. Kalau kita bawa di puasa, sebenarnya sekiranya semua umat Islam itu mengamalkan puasa yang dia lakukan, di Indonesia tidak susah kita cari orang yang jujur. Sekarang luar biasa susahnya. Kalau kita cari orang pintar banyak, tapi cari orang yang jujur luar biasa susahnya. Kenapa? Puasanya berhenti pada pelaksanaan syariat saja, fikih saja, selesai. Dia tidak mengambil pesan moral yang ada di dalamnya. Termasuk kita umat Islam yang terbiasa ramai di awal, sepi di akhir. Sesudah Ramadan kembali kepada kebiasaan lama, konsumerisme. Kembali. Tidak usah itu. Mulai saja dari hal-hal yang sangat praktis. Biasanya kalau kita puasa, kalau di siang hari Ramadan kita sudah mulai hitung-hitung. Apa nanti ini kita buka puasa. Jadi termasuk kita yang terlambat pertumbuhan jiwanya. Anak-anak itu sebenarnya karena dia belum matang jiwanya, itulah puasa seperti itu. Mau balas dendam setelah buka puasa. Semua mau dimakan. Dikumpul di seputarnya, tidak semuanya dihabis. Karena jiwanya belum dewasa. Puasa mengajari kita supaya kita dewasa secara spiritual. Jangan terlarut seperti itu. Jangan terbiasa seperti itu. Karena untuk merasakan bagaimana pedihnya saudara-saudara kita yang tidak punya, perhatikan, rasakan pada saat puasa. Kalau kita puasa kan masih menunggu ada waktu buka. Untuk berbuka, alhamdulillah kita punya rezeki. Tapi bagaimana mereka kasihan yang tidak punya? Cari saja susah. Bagaimana itu? Dan itu berlangsung seterusnya. Sekiranya umat Islam mengambil pesan moral dari ibadah puasa yang dia laksanakan, saya kira luar biasa. Jadi seperti itu. Merubah kebiasaan itu harus dengan kebiasaan juga. Dengan cara merubah pola pikirnya. Jangan kita larut. Jangan juga ikut irama-irama seperti yang kita lihat. Ya, alhamdulillah kalau kita bisa merubah itu. Caranya juga insya Allah apa yang disampaikan melalui podium sepertinya kurang efektif. Kalau ceramah-ceramah begitu saja. Harusnya kita mulai setelah kita dengar ceramah seperti ini, kita sebar teristimewa untuk keluarga-keluarga dekat kita. Mulai dari situ. Kalau setiap keluarga muslim terbangun itu, insya Allah masyarakat muslim secara utuh pasti bisa terbangun. Mulai dari rumah tangga, dari keluarga. Mulai itu. Ajari anak-anak kita untuk tidak ikut-ikutan yang tidak sesuai dan tidak seperti apa yang diharapkan oleh ajaran agama kita. Akhirnya nanti terbentuk kebiasaan yang seperti kita sebutkan, kita sudah berapa puluh tahun kita puasa masih begitu. Ramai di awal, sepi di akhir. Sudah Ramadan, kembali kebiasaan lama. Dan perlu juga kita pahami, jangan sampai kita mengatakan karena kita sudah melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan, kita sudah banyak istighfar, kita sudah banyak bersedekah dan sebagainya. Kemudian sesudah itu kita anggap kita sudah bersih, kita sudah taubat, kita sudah istighfar. Nah,
Proses pensucian diri itu harus berlangsung terus menerus. Kapan dia berhenti, dia kembali dari nol. Tazkiyatun nafs, proses pensucian diri harus berlangsung terus menerus. Tidak boleh berhenti. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, maka tetap harus kita laksanakan proses itu. Karenanya ketika Ramadan harusnya ritmenya rata. Terus bahkan kalau perlu di akhir itu justru semakin meningkat. Coba baca riwayat hidup para sahabat-sahabat Rasul. Teristimewa cucu Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin. Kalau Ramadan mau berakhir, justru dia menangis. Kenapa? Dia bilang bulan yang mulia akan meninggalkan kita. Belum tentu lagi dia akan bisa kita temui tahun depan. Dia menangis. Ketika dia mau memanfaatkan Ramadan dengan baik seperti itu. Harusnya seperti itu umat Islam. Tapi kan dengan prinsip sebagian umat Islam sekarang, masih ada lagi tahun depan. Bayangkan. Kalau dia bilang, belum sempurna, ada nanti tahun depan. Coba bayangkan kalau begitu jawabannya. Padahal kalau kita sudah jawab seperti itu syirik khafi namanya. Syirik yang tidak kentara. Kenapa? Meskipun dia tidak menyembah selain Allah, tetapi dia memastikan diri untuk hidup di masa yang akan datang. Padahal tidak kita tahu. Jangan-jangan hari ini adalah akhir kontrak hidupnya. Dipanggil oleh Allah. Jadi saya kira bagus pertanyaan kita itu. Jadi seperti juga ketika memasuki Ramadan ini, Radio Republik Indonesia buka dialog dengan mengambil saya narasumber. Di antaranya ada yang tanya saya, Prof, dia bilang, kenapa itu? Siapa punya kewajiban itu? Menyuruh orang memakai masker dan melarang orang untuk berkumpul. Kenapa itu nikah dilarang? Kenapa orang di masjid dilarang tapi di mal tidak? Saya bilang keliru cara menilainya. Kewajiban untuk menjaga diri itu bukan kewajiban pemerintah saja, bukan kewajiban instansi, tetapi kewajiban setiap orang. Karena saling menjaga, saling memelihara itu perintah agama. Di masa pandemi nikah tidak dilarang tapi diatur. Masjid tidak dilarang tapi diatur. Kan tetap boleh jamaah, yang penting kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi jangan keliru dalam memahami hal-hal yang seperti itu. Karena kita umat Islam yang seharusnya memahami bahwa ajaran agama kita itu adalah ajaran yang menuntun kita insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia ini sampai ke akhirat. Dengan cara bagaimana kita mengikuti tuntunan-tuntunannya. Jadi jangan seperti yang Bapak tanyakan tadi, ramai di awal, sepi di akhir. Sudah Ramadan, ya kembali lagi, tidak biasa lagi ke masjid. Padahal seperti itu. Ya, sekedar contoh sama dengan ibu-ibu di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau Ramadan begini, rajin sekali baca Quran. Baca Quran. Dipanggil oleh tetangganya, Bu, ikan murah. Dia bilang, enggak, ngaji. Lewat penjual sayur, Bu, sayur segar, murah. Enggak, mengaji. Coba, karena dia di Ramadan mengaji terus, alhamdulillah. Tapi menjelang akhir Ramadan, dia tutup itu Qur'annya, lalu dia titip pesan. Dia tulis lagi pesan. Sampai jumpa, ya. Selamat sampai jumpa tahun depan. Artinya nanti dia mengaji di Ramadan. Padahal ajaran agama kita senantiasa menganjurkan, memang sangat utama membaca Al-Quran di Ramadan. Tetapi jangan hanya di Ramadan kita baca. Kita selalu baca di waktu-waktu punya kesempatan. Seperti itu. Saya kira itu Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan Ramadan 1442 Hijriah ini dengan baik. Insya Allah kita memperoleh hal-hal yang menjadi keinginan kita semua. Seperti ayat yang
menuntun kita dengan puasa. Kita diharapkan berujung dengan ketakwaan. Jadi yang susah menciptakan manusia takwa. Menciptakan manusia cerdas gampang. Kasih sekolah, banyak belajar, cerdas. Tetapi menciptakan manusia takwa itu yang susah. Karena dia adalah merupakan rohani yang harus terbina. Bisa secara instan seperti yang disampaikan. Saya kira demikian. Bapak, makasih atas pertanyaannya. Ya, masih silakan Pak. Ya. Ya. Iya. 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 Iya, bagus. Jadi bagus pertanyaan kita itu. Berkaitan dengan pekerjaan kita. Jadi orang yang bekerja tapi mengharap imbalan. Tidak usah terlalu jauh. Para pegawai negeri, para karyawan di toko dan di mana tidak bekerja memang karena ingin ada gaji. Apa itu masih masuk kategori seperti yang saya contohkan hal tadi. Jadi berkaitan dengan imbalan itu tidak boleh kita katakan kalau dia melaksanakan dia tidak ikhlas. Tidak, keliru itu. Jadi imbalan suatu saat seperti saudari-saudari kita, bangsa kita yang pergi bekerja di Saudi Arabia, imbalan itu adalah hak. Justru kalau dia tidak menuntut, maka dia justru termasuk umat Islam yang tidak seperti diajarkan. Ajaran Islam bilang begini. Jadi umat Islam itu dalam hal hak dia harus menuntut haknya. Tapi tidak melalaikan kewajiban. Yang tidak baik adalah yang menuntut hak tapi melalaikan kewajiban. Itu yang salah. Jadi kalau dalam kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan seperti tadi, yang salah itu adalah ketika misalnya semangatnya untuk membersihkan masjid itu tuh kurang. Kalau dia tidak dikasih uang. Itu yang salah. Tetapi kita yang melihat pelaksanaan pekerjaan itu juga harus memahami bahwa yang membersihkan ini juga butuh untuk belanja keluarganya. Maaf, seorang guru mengaji misalnya justru dia berharap dengan mengajar ayat-ayat Quran kan banyak juga diperselisihkan. Ada yang bilang kalau mengajar mengaji lalu terima imbalan itu tidak boleh. Salah, keliru itu. Tetap boleh. Ada seorang ustaz, profesinya mengajar mengaji. Ada seorang hartawan yang tidak punya kesempatan mengajar keluarganya ngaji. Lalu dia bilang, Ustaz, tolong ajar anak istriku mengaji di rumah. Alhamdulillah sang ustaz bilang sudah ada pekerjaan. Giliran sang ustaz pada saat mau mengajar di rumah orang kaya itu selalu menggunakan transport umum. Dia bayar uang transport PT-PT. Tetapi karena dia tidak punya uang selalu pinjam di tetangga untuk bayar transport itu. Pada akhir bulan sang orang kaya berkata kepada ustadz itu, saya tahu ustadz ini ikhlas. Saya tidak mau merusak keikhlasan ustadz dengan memberikan upah. Menangis hatinya itu ustadz. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa biaya transport yang dia pakai itu uang dia pinjam. Kalau pulang nanti apa yang dia bilang kepada istrinya, dia sudah kerja tapi tidak ada penghasilan. Jadi di situ sang ustadz punya hak karena dia sudah melaksanakan pekerjaan mengajar mengaji. Jadi dalam Islam prinsipnya jelas. Orang yang melaksanakan kewajiban tapi melalaikan hak
itu orang lemah namanya. Tapi orang yang melalaikan kewajiban tapi menuntut hak itu tercela namanya. Jadi itu keseimbangan itu yang harus kita jaga. Jadi perhatikan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kalau seperti tadi riwayat tentang halqa itu wajar. Seperti di masa Rasul dia membersihkan masjid. Boleh jadi di masa Rasul juga dia juga memperoleh misalnya pemenuhan kebutuhannya melalui Baitul Mal. Boleh jadi. Tetapi yang dinilai di situ adalah pekerjaannya. Banyaknya orang yang mendapat manfaat. Islam melihat itu. Semakin banyak orang yang mengambil manfaat, semakin tinggi kualitas amal saleh itu. Gitu, Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa, Pak. Hal-hal yang seperti ini, alhamdulillah praktis, betul. Tapi ini perlu untuk tuntunan kita. Supaya kita jangan, saya tidak mau melaksanakan ini, nanti saya tidak ikhlas. Itu beda itu Pak antara merekayasa dengan ikhlas yang kita maksud. Jadi kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Tidak ada kaitannya upah yang diterima oleh TKW kita, TKI kita yang bekerja di Saudi Arabia meskipun membersihkan masjid tetapi dia menerima upah, itu bukan berarti dia tidak melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi seperti halqa itu. Kalau dia menolak malah justru dia tidak melaksanakan ajaran agama karena dia memang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Itu perlu. Makanya kita alhamdulillah kalau kita mempekerjakan orang perhatikan. Jangan kita hanya menuntut dia yang baik, yang ini, tetapi kita melalaikan haknya. Dalam puasa diajarkan seperti itu. Mereka yang punya pegawai yang meringankan beban pekerjaan karyawannya di Ramadan, insya Allah akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keseimbangan. Ya. Saya kira demikian, Pak. Makasih pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan insya Allah saya kira pelaksanaan kegiatan amalia Ramadan di masjid kita Muhammad Cheng Ho ini. Saya juga masih punya waktu tapi di Cheng Ho yang di pantai. Ramadan ada ceramah tarawih. Alhamdulillah di sini saya sudah isi. Mudah-mudahan silaturahim kita semua tetap terjalin dan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapat berkah dan petunjuk dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.